Baik, saudara, kita lanjutkan sapa redaksi On Location. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Madi Rentin. Om Swastiastu, Pak Madi Rentin. Om Swastiastu. Selaku Kepala BPBD sekaligus juga merangkap sebagai Sekretaris Satgas Covid Provinsi Bali. Betul. Salam sehat ya Pak Rentin? Salam sehat, salam tangguh. Luar biasa, salam tangguh. Salam tangguh. Yang penting sehat dulu nih sekarang. Betul. Di tengah pandemi COVID-19, sehat menjadi hal yang paling utama. Betul, baik. Nah, Pak Rentin, di tengah-tengah kesibukannya, kita ingin mengetahui lah, ya, kan memang sebetulnya menjadi tolak fokus kita kemarin adalah proses dalam hal arus mudik dan arus balik. Terlebih ada pengetatan dan juga ada pemberlakuan pelarangan mudik gitu kan. Tentunya ini selaras dengan tujuannya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan ini. Nah, tapi sebelum ke sana, ingin tahu dulu sebetulnya Pak Rentin, bagaimana sekarang perkembangan COVID-19 untuk di Provinsi Bali, Pak Rentin? Iya, baik. Terima kasih, Mas Bambang. Lama kita tidak bertemu di masa pandemi COVID-19, tapi tetap beraktivitas dengan taat dan patuh terhadap prokes ya, protokol kesehatan. Hari ini pun kita bersanding, tapi tetap ada jarak. Jaga jarak. Hati tetap satu, Mas Bambang. Dan pakai masker. Pakai masker, wajib itu. Ya, antisipasi harus balik, tetapi sebelum itu Mas Bambang menginginkan kami dari Satgas memberikan update terkini tentang penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Astungkare, berita baiknya adalah beberapa minggu terakhir Bali salah satu provinsi yang menunjukkan terjadinya tren positif dalam arti penurunan yang cukup signifikan penambahan kasus harian. Ini dapat kita lihat dan kita buktikan dengan per hari Selasa kemarin, beberapa hari yang lalu, dari total kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali yang semula sempat ada satu yang zona merah, risiko tinggi. Mulai update terkini, seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali seluruhnya pada zona oranye. Oh, sekarang kondisi zona oranye? Zona oranye seluruhnya. Ini artinya dalam kurun waktu 2-3 minggu terakhir, perbandingan antara penambahan kasus positif harian dibandingkan dengan tingkat kesembuhan harian, itu selalu angka kesembuhan lebih tinggi. Terbukti sampai dengan data kemarin, 94,93%. Ini adalah angka dan persentase kesembuhan yang cukup tinggi, tertinggi dalam sepanjang sejarah penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Memang jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di seluruh Indonesia, 34 provinsi, kita masuk di dalam 5 besar persentase tingkat kesembuhan yang cukup lumayan tinggi. Ini satu indikator bahwa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berbasis mikro yang kita terjemahkan di Bali menjadi PPKM berbasis desa adat sesuai arahan Bapak Gubernur relatif efektif sesuai dengan evaluasi dan arahan Bapak Presiden. Oleh karena itu dalam tahapan-tahapan pelaksanaan PPKM mikro, Bali kan awalnya menjadi 7 provinsi prioritas di dalam pelaksanaan PPKM mikro. Bali ditambah dengan 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dalam perkembangan terakhir ada 30 provinsi termasuk Bali yang masuk di dalam daerah yang masuk di dalam PPKM mikro sampai dengan perpanjangan yang kesekian kalinya 18 sampai 31 Mei 2021. Di sisi lain, di samping persentase kesembuhan yang cukup signifikan terjadi peningkatan, penambahan kasus harian yang dapat kita tekan beberapa hari terakhir, bahkan penambahan kasus positif hariannya ada pada 2 digit. Artinya angkanya di bawah angka 100. Jika selama ini di awal Januari sampai pertengahan bulan April, bahkan akhir April, selalu kita diserang dengan 3 digit penambahan kasus hariannya, tetapi Astungkare sudah mulai melandai sejak beberapa minggu terakhir sudah di bawah angka 100, artinya 2 digit. Yang lain adalah sebagai indikator efektifnya pelaksanaan PPKM adalah BOR, Beds Occupancy Rates, di mana standar Badan Kesehatan Dunia tidak boleh lebih dari 40% tingkat keterisian bor isolasi kita. Sementara Bali, data sampai kemarin yang kami miliki adalah di angka 20,63%. Ini tentu sangat jauh dari standar yang digariskan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Ini patut kita syukuri, tetapi di sisi lain, di satu sisi kita bersyukur dan patut berbangga hati,
di sisi lain kami selalu mengatakan ke teman-teman kami Satgas, petugas-petugas lapangan yang selalu siap di lapangan, tetap tingkatkan kewaspadaan karena antisipasi arus balik yang akan kita bahas dan kupas secara tuntas di segmen berikutnya tentu menjadi ancaman tersembunyi, ancaman yang mengintai kita, termasuk kita di Satgas Provinsi Bali. Patut kita antisipasi ekstra, patut diwaspadai ekstra dalam rangka peningkatan kasus yang cukup signifikan pasca terjadinya arus balik. Tetap tidak boleh lengah. Tetap tidak boleh lengah, tetap tidak boleh lalai. Nah, baik. Nah, Pak Rentin, kemudian kalau kita berbicara tentang vaksin, Betul. gitu ya. Nah, kalau update terakhir ini untuk Bali sudah mencapai berapa sih, Pak? Kalau kebutuhannya sekarang ada berapa vaksin? Untuk vaksin, Ya. sesuai arahan pimpinan Pak Gubernur ingin mencapai herd immunity untuk secara teori di Bali 4,3 juta jiwa penduduk Bali. Ketika harus mencapai herd immunity 70% dari seluruh 4,3 itu akan muncul angka sekurang-kurangnya 3,1 juta jiwa penduduk Bali harus tervaksinasi. Sementara update sampai dengan kemarin yang kami terima dari teman-teman kami di Posko Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kita sudah menerima 2,2 juta foil atau 2,2 juta dosis vaksin yang kita terima di Provinsi Bali. Tentu itu telah tersebar dan terdistribusikan ke seluruh teman-teman kami Satgas Kabupaten Kota. Baik. Sementara capaian vaksin sampai dengan suntikan vaksin yang telah dilakukan sampai dengan kemarin itu sudah di angka lebih dari 1.088.000 suntikan vaksin kepada masyarakat. Dari 2,2 Dari 2,2 itu sudah 1.188.000 lebih. Oke, ini yang sudah divaksin suntik pertama ya? Itu yang sudah disuntik vaksin pertama. Baik. Ya. Kemudian kalau yang boleh dikatakan sudah, kan ini harus 2 kali ya Pak Rentin? Harus 2 kali, Nah. harus 2 kali. Nah, ini kan ada yang perkembangannya, Pak, ya? sudah mendapatkan suntikan vaksin sampai kedua kalinya itu lebih di 446.000 orang. Ini tentu ada gap, ada perbedaan antara yang suntikan vaksin pertama dengan suntikan vaksin kedua karena ada jeda waktu antara mereka mendapatkan suntikan vaksin pertama untuk menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Baik. Kalau nggak salah ini juga ada perbedaan ya antara Sinovac dengan Sinovac AstraZeneca ya. Kalau membutuhkan Sinovac, waktu 14 hari sampai 28 hari. Sedangkan AstraZeneca membutuhkan waktu sampai 2 bulan. nah ini karena ada pertanyaan dari masyarakat juga. Kok ini lama saya 2 bulan baru kok beda dengan yang cerita-cerita teman-teman yang duluan gitu. Iya, Betul ya, ini Pak Rentin, tentu pertimbangannya seperti tadi. Teman-teman hasil penelitian dari Litbang Kemenkes tentu Sinovac berbeda jangka waktu suntikan pertama dengan kedua, berbeda dengan AstraZeneca yang harus menunggu waktu sampai 2 bulan untuk suntikan Tapi kedua. pada prinsipnya stok dari vaksin itu ready Pak, aman untuk Sampai saat sekarang stok dengan vaksin untuk target suntikan kedua ready dan siap sesuai informasi yang kami dapat dari tim gudang kami di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Baik. Wah, luar biasa ini memang. Ini kesungguhan dari pemerintah daerah Betul, ya, untuk memang Bali menjadi prioritas ini. Target kita nggak main-main, ada 3,1 juta. 3,1 juta target sekurang-kurangnya untuk memunculkan herd immunity itu. Baik, sebelum kita masuk nanti ke antisipasi arus balik Pak Rentin. Ya. Dari perjalanan kemarin, terutama tentang vaksin, prokes, ada evaluasi apa Pak yang kira-kira menjadi poin lah ya? Baik yang Pertama tentu ada berita baik dan patut kita banggakan. Litbang Kemenkes merilis berita terakhir bahwa Bali adalah provinsi dengan tingkat kepatuhan penggunaan masker tertinggi. Ini hasil survei yang dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan pertengahan Maret 2021. Ini tentu di satu sisi sebuah kebanggaan bagi Satgas sebagai penyemangat dan motivasi kami. Kemudian di sisi lain tentu juga harus kami berikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada publik, masyarakat Kramo Bali khususnya. Tetapi di sisi lain poin ketiga, kami justru ingin mewarning kepada kita semua. Jangan sampai euforia kebanggaan kita terlalu berlebihan, membuat kita kepada sikap yang abai, sikap yang lalai, justru akan berbalik. Kita tidak taat lagi terhadap penggunaan masker dalam rangka disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini, capaian prestasi oke, tapi di sisi lain kewaspadaan tetap harus kita tingkatkan. baik. Satu lagi Pak, saya masih gregetan juga nih untuk kepastian dari masyarakat. Kan
ada di luar informasi untuk AstraZeneca ini yang sangat sensitif saat ini, Pak. Betul. Ya. Nah, ini bagaimana Bali kan tetap Melanjutkan. divaksin ya, melanjutkan vaksin ini. Melanjutkan Apa vaksin AstraZeneca itu. bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin yang kita pakai ini sebetulnya aman atau bagaimana, Pak? Nanti. Masyarakat Keramu Bali Sarangsami di tengah hiruk pikuknya pemberitaan tentang kekhawatiran penggunaan vaksinasi AstraZeneca, kami harus meyakinkan dan sejalan arahan pimpinan mulai dari Pak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur, breakdown teknis oleh Pak Kadis Kesehatan, bahwa tipe vaksin AstraZeneca yang kita gunakan di Bali sangat berbeda jauh dengan vaksin yang selama ini hiruk pikuk perbincangan di Jakarta. Baik. Karena memang jenis vaksin yang menimbulkan korban jiwa di Jakarta untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia baru 2 daerah, 2 provinsi yang didistribusikan. Baik. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Bali Manado. tentu dengan vaksin AstraZeneca dengan tipe yang berbeda. Oh, oke. Jadi statement terakhir dari pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Kadis Kesehatan Baik. bahwa jenis vaksin AstraZeneca yang disuntikan dan digunakan di Bali aman untuk diberikan kepada kamu Bali. Baik, Pak. Ini penting ini untuk masyarakat. Jadi jangan ragu nanti kalau divaksin Betul, nanti gitu, Pak. betul sekali. Baik. Pak, nanti kita tahan, nanti kita akan bahas untuk segmen berikutnya ya, Pak ya. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Redaksi On.